Bahan-bahan mango cheese milk yang pertama yaitu susu evaporasi sebanyak 1 kaleng. Kalian bebas ya merek apa aja, nggak usah sama kayak aku juga nggak apa-apa. Selanjutnya yaitu keju, aku pakai keju Kraft soft milk soft 165 gram. Lalu susu UHT sebanyak 750 ml, aku pakai yang 250 ml yaitu 3 botol susu UHT merek susu ultra ya. Selanjutnya yaitu Nutrijel Koko Pandan, aku gunakan yaitu 1 saset. Yang selanjutnya yaitu Nutrijel Mango 2 saset dan selasih 2 sendok makan gula pasir sebanyak 21 sendok makan. Jadi satu saset Nutrijel itu kurang lebih 7 sendok takarannya. Selanjutnya yaitu 3 saset susu kental manis, aku menggunakan hampir setengah kaleng susu kental manis. Jadi kalau kalian pakai sasetan tergantung selera kalian ya, mau 3 saset atau sesuai selera kalian. Kalau kalian mau lebih manis bisa ditambah ya. Selanjutnya yaitu 3 buah mangga harum manis. Yang selanjutnya itu air secukupnya. Jadi air untuk membuat Nutrijel itu secukupnya aja. Langkah-langkah yang pertama yaitu masukkan 14 sendok makan gula pasir atau sesuai selera kalian ya. Kalau kalian suka manis bisa ditambahkan sesuai selera kalian. Lalu masukkan 2 saset Nutrijel Mango ke dalam panci. Lalu tambahkan air sebanyak 1400 ml atau kurang lebih sebanyak 7 gelas. Kemudian diaduk rata hingga semuanya tercampur ya, jadi nggak menggumpal. Lalu nyalakan kompor, masak hingga mendidih sambil diaduk perlahan. Setelah mendidih, matikan kompor. Lalu masukkan fruit acid, lalu diaduk kembali. Diaduk. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah ya, diamkan hingga dingin. Dimasukkan ke dalam wadah, didiamkan hingga dingin, dan apabila setelah dingin bisa dipotong dadu. Jadi kalau udah dingin dipotong-potong dadu, dibentuk-bentuk dadu. Lalu kita buat Nutrijel Koko Pandan. Bahan-bahannya yaitu masukkan gula pasir sebanyak 7 sendok makan atau sesuai selera. Lalu masukkan 1 saset Nutrijel Koko Pandan dan masukkan air sebanyak 700 ml atau kurang lebih 3 gelas. Aduk perlahan lalu masak hingga mendidih. Jadi sebelum dimasak diaduk dulu supaya tidak menggumpal. Lalu dimasak sambil diaduk perlahan-perlahan. Setelah mendidih, diaduk, matikan kompornya. Lalu masukkan fruit acid, diaduk lagi. Setelah itu, kita masukkan ke dalam wadah. Tunggu hingga dingin, lalu dipotong berbentuk dadu. Selanjutnya yaitu campurkan 2 sendok makan bubuk selasih dengan air secukupnya. Jadi kalau misalkan ini secukupnya ya, terserah kalian. Kalau misalkan kalian pengen selasihnya agak banyak, mungkin airnya akan lebih banyak. Lalu diaduk
hingga tercampur. Kemudian masukkan keju yang sudah dipotong dadu ke dalam blender. Lalu masukkan susu UHT. Jadi masukannya perlahan-lahan ya. Jadi misalkan 1 botol dulu atau 2 botol dulu baru dimasuk, jangan dulu semua. Setelah dimasukkan 2 botol susu UHT, selanjutnya kita masukkan susu kental manis. Lalu blender hingga halus. Selanjutnya yaitu masukkan kembali susu UHT sebanyak 1 botol. Jadi di awal itu 2 botol, ini sesudah di blender kita masukkan 1 botol susu UHT lagi, lalu masukkan susu evaporasi. Di blender kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah. Lalu selanjutnya itu potong ukuran dadu Nutrijel dan buah mangga sesudah dipotong dadu, lalu kita masukkan satu persatu ke dalam cup berukuran 300 ml. Yang pertama yaitu masukkan Nutrijel mangga, lalu Nutrijel coconut, lalu mangga, biji selasi, dan lalu kocok adonan susu UHT tersebut ya. Jadi kita masukin kurang lebih 2 sendok Nutrijel mangga. Jadi 1 cup itu kurang lebih 2 sendok Nutrijel mangga. Setelah Nutrijel mangga, kita masukkan Nutrijel koko pandan kurang lebih 1-2 sendok ya, atau sesuai selera kalian. Setelah Nutrijel koko pandan, lalu kita masukkan buah mangga harum manis yang sudah dipotong dadu. Masukkan ke dalam cup kurang lebih 2 sendok makan atau sesuai selera ya. Selanjutnya kita masukkan biji selasi yang sudah direndam dengan air tadi kurang lebih 1 sendok teh atau sesuai selera kalian ya. Kalau misalkan pengen lebih banyak ditambah boleh. Lalu kita masukkan adonan tadi yang sudah kita blender. Sebelum dimasukkan kita kocok terlebih dahulu supaya nggak menggumpal dan supaya teraduk rata susu dan kejunya. Lalu kita masukkan ke dalam cup. Jadi kalau misalkan ada takaran centong sayur, kurang lebih itu 2 centong sayur untuk 1 cup itu. Tapi aku ini nggak pakai centong ya, pakai takaran kira-kira aja ya. Hehe. Selanjutnya kita tutup rapat cup ini satu persatu. Jadi kuncinya yaitu kita harus tutup cup yang sudah kita masukkan bahan-bahan tersebut. Karena apa? Supaya nggak cepat basi dan ini bertahan di kulkas selama 3-4 hari. Jadi kalau misalkan apalagi kedap udara bisa sampai 1 minggu. Resep ini aku buat menjadi 15-17 cup ya. Lalu kita beri label supaya tampilannya lebih menarik. Selamat mencoba. Dan ini review Yasmin yang nyobain
Enak, cheese milk. Enak, mantap. Cocok untuk cemilan anak-anak juga ya. Nah, ini tampilannya kalau udah dingin. Jangan dimasukkan ke freezer ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.